mencatat soal pertanyaan yang mungkin ketika nanti Bapak jelaskan kalian belum paham atau ingin tahu. Silakan kalian catat dan kalian buat sebagai daftar pertanyaan. Setelah Bapak menjelaskan materi yang kita bahas, nanti kita tanya jawab. Kalian boleh tanyakan dari catatan soal yang kalian buat, pertanyaan kalian buat, kalian tanyakan. Setelah diskusi, tanya jawab dan sebagainya, kegiatan kita yang selanjutnya adalah mempresentasikan. Nanti pihak kelompok duduk membuat diskusi tentang materi kita. Masing-masing kelompok diwakili satu orang untuk presentasi dari hasil apa yang didiskusikan. Kelompok yang lain menanggapi, membuat pertanyaan, dan nanti akan dijawab oleh kelompok pemateri. Dan juga apabila ada pembahasan atau materi yang belum dipahami juga, penjelasan yang kurang, akan Bapak jelaskan kembali. Akhir kegiatan kita adalah mengerjakan soal dan membuat kesimpulan. Setelah soal nanti kita kerjakan, kita lihat, kita bahas soal mana saja yang kira-kira belum kalian pahami, kemudian membuat kesimpulan sebagai catatan akhir dan mengumpulkan resume dari pertama hingga akhir pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, mari kita masuk kepada pembahasan materi. Lembar kerja yang Bapak bagikan, itu kalian pegang nanti setelah Bapak menyelesaikan pembahasan materi dan kita bertanya jawab tentang soal yang akan kalian tanyakan. Selanjutnya baru kita mengerjakan lembar kerja. Setelah mengamati tayangan, membaca bahan yang tersedia, maka diskusi dengan kelompokmu mengenai sisa atau situs yang berkaitan dengan perang melawan penjajahan. Kalau tidak ada di lingkungan kamu, cari peristiwa yang paling dekat dengan daerah kamu, buat cerita tentang peristiwa itu dalam bentuk lisan dan tulisan. Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut kepada materi. Materi kita adalah tentang perang melawan hegemoni dan keserakaman kongsi dagang. Ini adalah salah satu materi yang harus kita penuhi dan kita capai di dalam pembelajaran pada kelas 2. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini supaya memberikan gambaran kepada kita bagaimana bentuk perjuangan perlawanan dari para leluhur kita terhadap para penjajah yang ada di Indonesia. Karena ini merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran yang harus kita capai. Ya. Tujuan yang harus kita capai di dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya, kita juga akan melihat siapa-siapa saja dan bagaimana saja peristiwa-peristiwa itu terjadi. Di antara kalian, siapa yang pernah pergi ke museum? Ada? Enggak, museum kita jauh ya. Di museum tersebut, di situ banyak peninggalan-peninggalan, baik pada masa pra sejarah di Aceh, juga masa pra. Peninggalan-peninggalan di sini termasuk peninggalan Sultan pada masa perang melawan kolonial Belanda, pada masa perang melawan VOC, surat perjanjian dan sebagainya. Jadi sekali-kali membuat catatan tersebut. Lihat di buku paket. Nah, waktu tidak banyak ya. Kita menggunakan waktu yang sekitar 10 menit. Silakan. Oke, dan selesai ya.
kita bahas dan Bapak jelaskan. Perang yang terjadi pada abad ke-18, ke-19, dan abad 20 merupakan perlawanan terhadap perusahaan kolonial Hindia Belanda. 2. Pemerintah kolonial Belanda tetap menjalankan taktik perang yang licik dan kejam. Tipu daya pura-pura mengajak damai, mengadu domba dan menangkap anggota keluarga pimpinan perang Indonesia terus dilakukan. Oke, jadi itu ya. Jadi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari sikap